Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk pertemuan kali ini membahas tentang kontrol temperatur atau temperatur trailing control. Pentingnya pengaturan suhu. Yang pertama kenyamanan. Kalau bicara suhu berarti kaitannya sama kenyamanan, terutama kalau di ruangan. Terus suhu yang diatur dengan baik memastikan pengalaman yang nyaman dan menyenangkan di kapal, terlepas dari kondisi cuaca eksternal. Yang berikutnya keselamatan. Jadi kalau selain nyaman berarti termasuk juga keselamatan. Nah, suhu yang ekstrim dapat menimbulkan risiko keselamatan, terutama selama perjalanan jauh atau saat melewati kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi. Dengan mempertahankan suhu yang sesuai dapat membantu mencegah serangan panas atau hipotermia. Berikutnya adalah peralatan pelindung. Jadi perubahan suhu yang tiba-tiba dapat berdampak negatif pada peralatan sensitif di kapal seperti mesin atau elektronik. Sehingga pengaturan suhu yang tepat akan melindungi peralatan lain dan memperpanjang masa pakainya. Nah, kalau bicara kontrol suhu berarti kaitannya sama termostat. Termostat memainkan peran penting dalam menjaga tingkat suhu optimal di kapal. Dia berfungsi untuk mengatur sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara. Memastikan lingkungan yang nyaman terlepas dari kondisi cuaca. Beberapa keunggulan penggunaan termostat, yang pertama akurasi. Jadi termostat canggih menawarkan kontrol suhu yang presisi, kemudian mengatur dan mempertahankan iklim ideal dengan mudah. Berikutnya efisiensi energi. Jadi dengan menggunakan termostat yang dapat diprogram, dapat mengatur jadwal suhu, kemudian mengoptimalkan penggunaan energi dan mengurangi biaya pengoperasian secara keseluruhan. Kemudian zonasi termostat, jadi memungkinkan membagi ruangan menjadi beberapa zona dengan kontrol suhu terpisah. Kemudian memberikan pengaturan iklim yang dipersonalisasi untuk area kerja. Berikutnya adalah pemantauan suhu. Jadi termostat tertentu dapat menampilkan perbedaan suhu secara real-time. Kemudian jenis-jenis daripada termostat, ada termostat manual. Jadi kalau termostat manual itu adalah tipe tradisional yang memerlukan penyesuaian manual untuk mengatur suhu yang diinginkan. Kemudian termostat yang dapat diprogram. Jadi ada termostat secara manual, kemudian ada yang dapat diprogram. Nah, termostat yang dapat diprogram itu memungkinkan pengguna menjadwalkan perubahan suhu sepanjang hari, memastikan kenyamanan yang optimal dan efisiensi energi. Kemudian ada lagi satu yang paling bagus adalah termostat cerdas. Nah, kalau termostat cerdas ini membawa kontrol suhu ke tingkat berikutnya dengan menawarkan akses jarak jauh. Dengan aplikasi smartphone atau antar web, pemilik kapal dapat memantau dan mengatur suhu dari mana saja. Termostat ini memberikan kenyamanan dan penghematan energi karena dapat belajar dan beradaptasi dengan preferensi pengguna dari waktu ke waktu. Nah, ini untuk kalau di lab, komponen automatic control apparatus yaitu ada beberapa, ada 8 komponen ya. Yang pertama ada heat water pump nomor 1, kemudian ada water pump 2, ada heater, kemudian ada pistol dan valve, ada control valve, ada flow meter 1, flow meter 2, ada water pump. Nah, ini kita bisa lihat temperatur kontrol dan reporter. Jadi di sini kelihatan temperatur kontrolernya. Di sini ada manual, kemudian ada otomatis, kemudian ada open, ada close. Nah, di sini udah disetting 30%. Jadi
PV itu adalah variable value atau variable proses. Kemudian ada MV measuring valve itu umpan balik. Nah, di sini ada recorder. Jadi hasil dari sini bisa di print dalam bentuk grafik. Kemudian ada panel PID test. Nah, di sini PID itu adalah proportional integral derivative test. Kemudian ada heater, kemudian ada di terminal ada feed water pump, ada feed water pump untuk feed water tank, kemudian ada for measuring tank, kemudian ada meter, ada disturbance cylinder. Berikutnya ada kompresor dan tabung udara. Jadi untuk menjalankan kontrol valve menggunakan udara. Kemudian kita bisa lihat secara keseluruhan daripada kontrol temperatur, kemudian ada pompa, ada kontrol kontrol valve, ada 2 tangki. Di sini ada tangki untuk panas, ada juga untuk pengkurang. Kemudian ada untuk penyimpanan air. Nah, ini adalah flow meter. Ini ada level. Kemudian di sini ada solenoid valve, ini ada keran masuk. Kemudian ini bypass. Kalau ada gangguan berarti bisa dibuka. Nah, kemudian ada water tank. Kemudian ada flow, tadi udah flow, ada ini ada 2, ini ada 2 level. Ini untuk panas, ini untuk dingin. Nah, kita bisa lihat secara keseluruhan berarti ini dari tangki dipompa, ini ada 2 pompa, ada masuk ke dalam tangki pertama untuk panas, kemudian ada pompa berikutnya untuk ke dalam tangki dingin. Nah, kalau ini udah mencapai suhu yang di setting, berarti ini akan dibuka, airnya mengalir ke sini. Kemudian di sini ada sensor untuk mengatur tinggi permukaan di sini. Ya. Jadi kalau ini udah sesuai level yang diinginkan, dia akan mati. Karena di sini ada lampu. Oke, barangkali cukup sekian dan terima kasih. Selamat malam. Untuk lebih kurangnya nanti ketemu di live ya. Kalau ada pertanyaan, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.